Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Agustin dari kelas 10 PPLG 3. Di sini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu materi percabangan dan materi perulangan. Langsung saja kita masuk ke dalam materi yang pertama. Materi yang pertama adalah percabangan. Percabangan dibagi menjadi 3. Yang pertama if, yang kedua if else, dan yang ketiga if else. Pengertian if. If merupakan dasar penting dalam pemrograman yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Dengan if, program dapat menentukan tindakan berdasarkan kondisi tertentu sehingga program menjadi lebih teratur dan efisien. Cara kerjanya dimulai dengan memeriksa suatu kondisi. Jika kondisi tersebut benar atau true, maka perintah di dalam if akan dijalankan. Namun, jika kondisi salah atau false, maka program akan melewati perintah tersebut atau menjalankan perintah lain. Manfaat dan tujuan if. If bermanfaat untuk membuat program menjadi lebih interaktif dan fleksibel. Selain itu, if membantu programmer dalam menentukan pilihan, tindakan, sehingga program dapat berjalan sesuai kebutuhan. Tujuannya, agar program dapat mengambil keputusan secara otomatis sesuai kondisi yang diberikan. Dengan if, program bisa memilih tindakan yang berbeda berdasarkan situasi tertentu. Di sini ada contoh if. Kita bisa coba menggunakan aplikasi Python. Di sini kita mulai masukkan kode Python-nya. Nah, di sini kita mulai coba jalankan. Penjelasannya adalah program akan mencetak nilai jika nilai lebih dari atau sama dengan 75, maka akan muncul tulisan lulus. Yang kedua yaitu if else. Apa itu if else dalam percabangan? If else adalah cara untuk menjalankan kode yang berbeda tergantung pada apakah kondisi yang diberikan bernilai true atau benar atau false. Bentuk paling sederhana dari percabangan ini adalah dengan menggunakan if untuk memeriksa kondisi. Cara kerja if else adalah mengevaluasi kondisi logika. Jika kondisi terpenuhi atau benar, program menjalankan blok kode if. Jika tidak terpenuhi atau salah, program melompat dan menjalankan blok kode else. Kita coba menggunakan aplikasi Python. Di sini kita mulai masukkan kodenya. Kita coba lihat outputnya. Nah, penjelasannya adalah program akan mencetak nilai yang dimasukkan jika nilai lebih dari 1 sama dengan 75, maka program menampilkan lulus. Jika nilai kurang dari 75, maka program menampilkan tidak lulus. Kesimpulan dari percabangan if else adalah alat yang sangat kuat dalam pemrograman yang membantu kita dalam mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Yang ketiga,
ketiga, if-elif-else. Pengertian dari if-elif-else adalah struktur logika percabangan dalam pemrograman seperti Python yang digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan beberapa kondisi yang berbeda. Program akan mengevaluasi kondisi dari atas ke bawah dan menjalankan blok kode pertama yang bernilai true. Tujuan if-elif-else adalah untuk membantu program memilih keputusan yang paling sesuai dari beberapa kondisi yang ada. Dengan if-elif-else, program dapat memberikan hasil yang berbeda-beda sesuai data yang dimasukkan pengguna. Selain itu, penggunaan if-elif-else membantu program menjadi lebih teratur, mudah dipahami, dan mampu menangani banyak pilihan kondisi dalam satu program. If-elif-else bermanfaat untuk membantu program mengambil keputusan dari beberapa kondisi yang berbeda. Dengan if-elif-else, program dapat memilih perintah yang sesuai berdasarkan data atau kondisi yang dimasukkan pengguna. Selain itu, if-elif-else membantu program menjadi lebih fleksibel, mudah digunakan, dan mampu memberikan hasil yang berbeda-beda sesuai kebutuhan. Cara kerja if-elif-else. If-elif-else bekerja dengan memeriksa kondisi satu persatu. Jika kondisi if benar, program menjalankan perintah tersebut. Jika salah, program memeriksa elif. Jika semua kondisi salah, maka else akan dijalankan. Ini adalah contoh kode Python if-elif-else. Di sini kita menggunakan contoh if-elif-else dari program, yaitu menentukan kategori nilai siswa berdasarkan skor. Penjelasan dari kode Python di atas yaitu program meminta pengguna memasukkan nilai. Setelah itu, jika nilai lebih dari 85, program akan menampilkan kategori A atau sangat baik. Jika nilai lebih dari 70, program akan menampilkan kategori B atau baik. Dan jika nilai kurang dari 60, program akan menampilkan kategori C. Atau jika nilai kurang dari 60, program menampilkan kategori D atau kurang. Materi yang kedua yaitu materi perulangan. Pengertian perulangan. Perulangan adalah instruksi dalam pemrograman untuk menjalankan sekumpulan blok kode secara berulang-ulang sampai suatu kondisi tertentu terpenuhi. Konsep ini mencegah penulisan kode berulang yang tidak efisien dan sangat penting dalam manipulasi data. Manfaat utama perulangan yaitu ada 3. Yang pertama, menghindari penulisan instruksi yang sama berkali-kali. Yang kedua, mempercepat proses penulisan skrip secara drastis, terutama untuk memproses data dalam jumlah yang besar. Yang ketiga, mengurangi resiko kesalahan manusia, seperti salah ketik atau instruksi yang terlewati. Perulangan juga dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, for loop. For loop adalah struktur kontrol dalam pemrograman yang digunakan untuk mengeksekusi serangkaian instruksi secara berulang. Umumnya, perulangan jenis ini dipakai ketika jumlah iterasi pengulangan sudah diketahui secara pasti sebelum proses eksekusi dijalankan. Nah, ini adalah contoh dari codingan for loop. Yang kedua, yaitu do while. Perulangan do while adalah struktur kontrol perulangan yang menjalankan blok kode setidaknya 1 kali sebelum memeriksa kondisinya. Jika kondisi bernilai benar, perulangan akan dilanjutkan. Jika salah, perulangan akan berhenti. Kenapa harus menggunakan do while? Pengulangan ini sangat cocok digunakan karena kasus-kasus berikut, seperti program menu interaktif. Saat Anda ingin menampilkan menu pilihan kepada pengguna setidaknya sekali, lalu meminta mereka memilih apakah ingin mengulang menu atau keluar. Yang kedua, validasi input.
Di sini adalah contoh dari do while. Yang ketiga, while loop. While loop adalah perulangan dalam bahasa pemrograman yang digunakan untuk menjalankan perintah secara berulang selama kondisi masih bernilai true atau benar. Perulangan akan berhenti ketika kondisi berubah menjadi salah atau false. Pemrograman yang digunakan untuk melakukan perulangan otomatis. Dengan while loop, program dapat bekerja lebih efektif, singkat, dan mudah dipahami. Nah, ini adalah contoh dari kode Python. Di sini kalian bisa mencobanya. Kesimpulan dari perulangan. Kesimpulannya adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk mengulang sebuah pekerjaan yang sama berulang kali. Kesimpulan lainnya bisa kalian baca. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Semoga materi yang saya berikan dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.